Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan banyak rezeki ya, amin. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya jadi driver online nih di Gokar. Dulu awalnya saya punya usaha, cuman karena corona ya sempat berhenti selama 2 tahun itu. Jadi pengacara saya selama 2 tahun itu. Pengangguran banyak acara. Ya gitulah. Tapi setelah itu saya coba inilah, daripada diem mobil nganggur, ya udah saya daftarlah ke online, driver online, taksi online. Saya coba daftar ke Grab, terus Gojek. Awalnya di Grab saya. Jadi di Grab itu saya udah 1 bulan lebih kalau nggak salah. Itu nggak ada panggilan-panggilan. Nah terus saya coba daftar ke Gojek. Tadinya di Grab itu saya rencananya mau mau di bandara aja gitu kan, rumah saya dekat bandara. Jadi saya mau nongkrongnya di bandara. Itu kalau nggak salah dulu itu namanya Grab In Kopol ya, bisa gabung ke Grab In Kopol lah gitu, yang bisa nongkrong di bandara gitu kan. Jadi saya daftar di Grab doang. Tapi setelah 1 bulan saya tungguin, nggak ada kabar, nggak ada panggilan. Akhirnya saya coba ke Gojek. Nah saya daftar iseng-iseng, saya masukin daftar Gojek. Alhamdulillah itu dapet seminggu kalau nggak salah. Iya seminggu ya, seminggu apa 2 minggu ya, lupa saya itu. Seminggu kalau nggak salah. Itu saya langsung dipanggil itu tepatnya tanggal 9 ya. Itu tanggal 9 itu saya dapat WA, besoknya disuruh meeting, Zoom meeting. Habis itu besoknya saya narik. Nah di situ saya mulai mencoba karir di dunia taksi online. Tadinya saya mau nyerah itu karena tekor di bensin karena saya belum mengerti muter-muter kayak taksi gitu kan. Tapi ya ternyata saya paham caranya, ya udahlah gitu. Akhirnya saya jalanin. Ya pertama itu dapat 150, 160, hari berikutnya terus 200. Pokoknya di situ-situ aja 200. Paling tinggi berapa dulu ya, kalau nggak salah ya masih 350-an dulu nggak salah. Itu basic itu saya berarti selama 2 minggu saya di basic itu. Di bulan September itu saya basic. Ya rada pahit, cuman daripada di rumah nggak ada pemasukan, ya udah saya jalanin terus gitu loh. Akhirnya saya nyampe di silver itu. Level saya itu naik di silver, nggak tahu dulu saya berapa poinnya, lupa saya. Akhirnya di bulan Oktober itu saya masuk silver. Nah di situ saya baru mulai ngerasain tuh gacor itu. Wah, akun saya itu mulai banyak order lah gitu. Itu saya omset itu udah mulai naik di atas 500 itu. 500, 600, 700 gitu. Bahkan terakhir itu sampai 1 juta. Itu penghasilan saya itu rata-rata bersih itu sehari 300 dapat itu, yang pas di silver itu bulan September kemarin. Nah totalnya dapat email dari Gojek itu gaji saya 15.500.000. Baru belum ada, berarti baru 1 bulan kerja ya. Nah gimana caranya? Nah sebenarnya intinya kita harus konsisten. Kalau kita konsisten itu apa aja bisa gitu loh. Ya mungkin kemarin saya konsisten karena karena terpaksa gitu, karena saya udah nggak ada kerjaan lain, jadi saya harus nyari di situ gitu loh. Saya konsisten. Saya itu berangkat dari rumah jam 6 ya, dulu ya pertama-tama itu semangat saya berangkat jam 6, pulang jam 8 malam gitu. Setiap hari kayak gitu, kadang-kadang telat-telatnya jam 7 lah gitu ya, saking semangatnya itu. Pokoknya habis subuh itu saya udah siap-siap, saking semangatnya itu saya berangkat. Nah terpulang jam 8, 9 malam. Nah itu baru pulang. Itu pun orderan awal-awal ya masih
8 order 9 order 12 order kayak gitu. Itu udah alhamdulillah lah bisa apa ya, buat di rumah gitu. Nah jadi intinya itu konsisten. Kalau kita konsisten itu jadi. Nah gitu. Nah di bulan September poin saya itu sampai 53.000. Jadi dulu waktu itu kalau nggak salah ke platinum itu butuh poin 42.000, saya 53.000. Tapi karena performa saya kurang 3%, itu kalau nggak salah waktu itu 87% saya. Kalau rating masih di atas, saya masih tinggi 95 lebih saya. Karena performa aja itu turun. Jadinya saya nggak jadi platinum, turunnya ke gold. Kalau di gold kan performa minimal 80%, jadi 85%. Jadi saya masih dapat di gold gitu. Nah itu. Nah di gold ini saya waduh tambah gacor banget ini. Alhamdulillah estafet terus ini gitu. Jadi buat temen-temen yang mau mau gacor, yaitu nongkrong lah di silver atau di gold gitu. Jadi istilahnya itu kalau basic itu basic itu zona neraka kalau saya bilang. Ya gimana ya, pahit-pahit manis gitu loh, banyak pahitnya sih. Pokoknya kalau di basic itu jarang orderan. Saya itu nongkrong ngetem kayak gini bisa setengah jam 2 jam loh, 1 jam gitu kadang-kadang. Cuman ya gimana, daripada kita muter tekor bensin kan, ya udah di sini aja gitu loh. Ntar juga nyari sisaan. Ntar kalau yang driver lama di sini udah habis, udah ngambil order, baru kita dikasih gitu. Itu baru kebagian gitu kalau basic itu. Makanya nggak enak banget di basic itu. Makanya cepet pindah lah dari basic. Jangan di basic itu nggak enak, zona neraka. Nah itu. Jadi kalau di basic itu udah nggak usah disebut, zona neraka aja ya. Nah kalau di silver gacor gitu, gacor ya gitu. Nah terus di gold itu super gacor. Nah kalau di platinum ya mungkin super duper very very gacor. Cuman saya belum ngerasain ke platinum. Bulan ini insya Allah saya ke platinum. Sekarang saya masih 12 ribuan lah poinnya. Itu kalau untuk platinum 36.000 saya di akun saya ini. Performa saya masih 95 kalau nggak salah. Nah itu mau saya jaga. Saya pengen tahu aja di platinum kayak gimana gitu. Jadi intinya itu harus konsisten ya. Semua pekerjaan kalau kita konsisten itu ada hasilnya. Jadi percayalah sama usaha, tidak mengkhianati hasil gitu. Jadi bener sih terpaksa ya. Karena terpaksa jadi biasa gitu loh. Karena terbiasa jadi bisa gitu. Jadi jadi enak gitulah pokoknya. Jadi capek itu nggak dirasa karena kita itu udah seneng, apalagi dapat penghasilan banyak gitu, capek itu nggak dirasa gitu. Jadi itu sih, mudah-mudahan pengalaman saya ini jadi inspirasi buat teman-teman semua untuk menjadi driver online. Jangan pesimis jadi driver online itu. Kalau yang lain bisa, ya kita juga harus bisa gitu loh. Yang lain berpenghasilan gede, ya kita juga harus berpenghasilan gede. Caranya gimana? Ya pasti ada caranya, cari tahu aja gitu. Kalau dirasa penghasilan saya ini gede, ya itu ikutin aja yang saya jalanin selama ini gitu. Nah buat teman-teman juga, kalau ngeliat orang berpenghasilan gede ini, ya jangan dilihat hasilnya doang gitu loh. Prosesnya itu juga mesti dilihat gitu. Saya itu sama aja. Kalau masalah argo itu sama aja, sama dari basic sampai platinum itu saya rasa sama, minimal 11.000, dan masuk gang kecil juga sama gitu. Apalagi kalau udah di gacor gitu, kita lebih banyak nganter orang banyak gitu kan, gacor kan, itu malah masuk gang kecil, pokoknya sama aja. Perjuangannya itu mungkin lebih berat gitu loh, tapi kan hasilnya ada gitu.
Jadi jangan dikira di gold platinum itu tambah enak, ya sama aja, kita lebih kerja keras lagi gitu, karena kan kita banyak yang dianterin gitu. Itu jangan terlalu ini apa, jangan terlalu banyak nyortir. Nyortir boleh gitu kalau sekiranya keadaan terpaksa banget, atau itu karena jauh, terus apa karena gangnya terlalu sempit kita nggak berani, atau pas kita udah malam arah pulang nggak sesuai arah tujuan kita pulang, nah itu boleh, tapi jangan banyak-banyak. Sehari itu 3 lah gitu, maksimal 3 lah udah gitu. Kalau menurut saran saya segitu, biar kita itu tetap diprioritaskan gitu. Kalau kita diprioritaskan itu enak gitu, lancar, kerjaan lancar, pendapatan gede setiap hari gitu. Nah, terus yang berikutnya itu banyakin sabar. Pokoknya kerja kayak gini itu harus sabar, super ekstra sabar, karena kita itu di jalan ya, kalau kita nggak sabar itu bawaannya emosi. Kalau udah emosi itu bahayanya itu kita kan lagi di jalan nyetir gitu kan, posisi nyetir. Kalau orang emosi itu hawa negatif itu banyak di sekeliling kita gitu loh. Setan, ntar setan marah lagi diomongin. Maksudnya itu hawa negatif itu di sekeliling kita gitu loh, makin makin ngeganggu kita gitu loh, makin kompor-komporin lah gitu, manas-manasin kita supaya kita itu makin emosi gitu. Akhirnya kita bawa kendaraannya dengan emosi kan, asal-asalan gitu. Udah gitu nggak konsentrasi, nggak dengan tenang gitu. Akhirnya ya bisa terjadi sesuatu, entah itu apalah gitu, nyerempet atau apalah, mudah-mudahan jangan sampai ya, atau kecelakaan jangan sampai, mudah-mudahan. Nah gitu, jadi banyakin sabar biar kita itu tetap tenang gitu loh. Ya boleh emosi, cuman emosi itu sesaat aja gitu. Saya juga sering kok emosi, kadang-kadang saya udah deket gitu di cancel ya emosi lah, siapa yang emosi ya saat itu pas nggak ada customer, ya teriak-teriak aja, teriak-teriak sendiri di mobil, marah-marah gitu. Nah kalau perlu tojokin tuh mobil, ke kursi tojokin, kursinya tojokin, jeger-jeger ya udah. Nah setelah itu kita jalan dapat order lagi, nah gitu saya sambil ketawa gitu, terus kita cerita di grup gitu, maksudnya itu buang unek-unek lah gitu di grup gitu, biar kita itu nyari hiburan lagi kayak gitu, biar kita itu tetap fresh lagi, tetap senyum lagi, tetap ini, jadi hawa negatif itu nggak ada gitu. Boleh emosi tapi sesaat aja, siapa sih nggak emosi? Kadang-kadang kita dibawa ke tempat sempit, ke tempat susah lah pokoknya gitu, kadang-kadang kita nyerempet makanya mudah-mudahan itu sih. Pokoknya harus sabar banget. Kalau kita sabar ya insya Allah lancar gitu. Kalau kita nggak sabar itu ya itu takutnya itu yang namanya emosi itu, kita apa aja kalau dijalanin dengan keadaan emosi itu nggak bagus lah gitu ya. Nah itu. Terus yang ketiganya jangan lupa sedekah. Sedekah itu penting banget buat kita itu ya, buat menghindarin hal-hal yang negatif di jalan gitu ya, kayak contohnya kayak kecelakaan atau apes lah ya, ngindarin dari apes-apes itu kita harus banyak-banyak sedekah gitu. Gitu. Kalau mau sedekah itu jangan nunggu banyak duit. Sedekah itu ya sedekah dulu baru banyak duit, nah itu baru benar gitu. Jadi jangan pelit-pelit. Kalau pelit-pelit itu ya rezekinya juga seret nantinya gitu loh. Percayalah, banyak sedekah itu nanti kita juga tambah rezekinya tambah banyak. Udah kayak gitu aja gitu loh. Kasih lah semua itu, kalau apalagi kita lagi posisi seneng, kasih aja itu, siapa aja yang datang kasih gitu. Saya kayak gitu, saya seneng gitu kalau ngasih orang itu, seneng gitu. Jadinya ikhlas ya, jangan ada pikiran yang gimana pokoknya ada yang datang senang, alhamdulillah, kasih gitu, seadanya kita aja gitu. Kalau kita lagi ada duit ya kasih aja terus gitu, nggak apa-apa, mau habis berapa sih, nggak bakalan habis lah dompet kita, nggak bakalan habis 100.000 gitu ya, kecuali ngasihnya banyak tapi lebih bagus juga. Ya pokoknya ngasih lah seikhlas kita, seseneng kita, nanti kita akan diberikan kelancaran gitu. Ya udah gitu aja sih ya, saya mau narik lagi nih waktunya, udah
lama ini saya udah siang nih. Gitu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain, silahkan, nanti saya jawab sebisa saya, sesuai pengalaman saya gitu. Mudah-mudahan tetap semangat, jadi inspirasi setiap mau pergi. Oh iya, jangan lupa setiap mau pergi keluar rumah pamit sama istri, dan jangan lupa berdoa supaya kita di jalan diberikan kelancaran dan keselamatan dan banyak rezekinya gitu ya. Ya udah, kita gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.